Tidak terbukti ini selingkuh ini. Kebanyakan saya orang. Nah, minta yang nyata. Dia yang tidak layak sekian. Belum tapi anu bener-bener lah Khairul Fatoni yang tak layak sebagai calon. Serah mereka apa yang dia iman yang sekarang akan kami turunkan dari mereka semua. Baik pemirsa Jitu TV dimanapun berada, saat ini saya sedang bersama dengan dua orang yang kapan hari beritanya sempat ramai karena ada sebuah video yang ramai beredar di media sosial tentang ada dugaan penurunan sebuah baliho salah satu caleg di Kabupaten Jember. Video tersebut akhirnya menyebabkan ada sebuah pelaporan. Nah, berita yang beredar di masyarakat kemudian simpang siur. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan sehingga sampai terjadi penurunan baliho dan semacamnya? Nah, dari situ saya kebetulan berkesempatan bertemu dengan dua orang dari beberapa orang yang tampak di dalam video itu saat ini, dan saya akan mengklarifikasi langsung kepada bapak-bapak ini apa sebenarnya yang terjadi, biar kita bisa mendapatkan informasi yang utuh dari mana permasalahan tersebut berawal. Baik, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Bapak siapa namanya, Pak? Agus Jagal. Bapak Agus Jagal. Nah, kalau Bapak siapa? Nama saya sementara ini yang di luar ada yang alih, tapi kalau ibu saya tetap menamakan saya Bapak Jami, tapi kalau di luar ada yang menamakan Bapak Jami Permen. Oke, gitu. Baik, ini kita mulai dari Pak Agus dulu ya. Siap. Kita mulai dari runtut. Sebenarnya begini Pak Agus, bagaimana sih sebenarnya berawal? Di situ kan saya melihat Pak Agus menunjukkan di video yang beredar ya, Iya, menunjukkan ada koran, terus Iya. kemudian ada nominal-nominal yang disebutkan. Siap. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga terjadi video yang viral itu, Pak Agus? Begini Mas, itu ceritanya, beruntunnya cerita itu ya awalnya dari saudara saya itu tertangkap katanya di hotel kan gitu ya. Iya. Di hotel Jember. Akhirnya saudara saya ini dipanggil ke kantor di Jember katanya ya. Akhirnya saudara saya ini dimintai uang 100 juta terkait masalah kena di hotel. Terus saudara saya tanya, kamu apa melakukan perselingkuhan? Enggak. Wah, akhirnya saya oke guys, ayo kita rembuk bareng-bareng. Kebetulan saya itu kenal sama Tony, itu kenal saya. Oh, kenal. Saya sama Tony kenal. Kenapa saya bilang kenal? Karena saya juga itu tahu Mas, tahu bagaimana pekerjaan dia yang sesungguhnya gitu. Nah, jadi saya dengan kakak ini memberanikan diri sudah merunding karena anak buah Tony itu minta uang 100 juta sampai 25 juta. Akhirnya saudara saya sampai menawar 10 juta gitu ya. Nah, terkait masalah itu sudah katanya Tony, apa kata rencang-rencang. Di sini ada juga chatnya Tony. Ada di saya itu. Kalau saya gimana ini Mas? Oh, jenengan rencang-rencang. Yang dimaksud rencang ya anak buahnya ini, gitu Mas. Jadi Pak Agus ini sempat berkomunikasi langsung Iya, sama dengan Tony. Pak Tony. Iya, berkomunikasi. Dan yang disebutkan apa meminta nominal dan semacamnya itu Pak Toninya ini atau? Bukan anak buahnya tapi ke saudara saya ini ya, bukan Pak Toninya. Terus saya tanya, Pak Jami ini telepon ke anak buahnya gimana ini? Oh, langsung teng pimpinan mawon gitu. Pimpinannya ya Pak Tony, siapa lagi gini loh Mas. Oh, jadi Pak Tony ini adalah orang yang di banner itu. Iya, yang di banner itu. Yang dimaksud Pak Tony itu. Yang dimaksud Pak Tony yang di banner itu. Dan di situ gak ada unsur politik di sini. Saya gak nyebut-nyebut partai, gak ada di situ Mas. Baik, kan ini kan sudah ada pelaporan. Iya. Apa sudah ada sempat dimintai keterangan? Belum. Oh, sampai saat ini belum ada. Nah, berarti ini ceritanya Pak Agus punya saudara. Iya. Yang disebutkan di media cetak itu. Iya. Yang Pak Agus pegang di Iya, video itu ya. itu korannya ada sampai sekarang di mobil itu. Ada. Iya. Nah, di situ terus kemudian ada dugaan apa pemerasan lah. Ya seperti yang yang beredar. Ada penyebutan nominal dari 100 sampai anu. Gini, Awalnya Mas. begitu.
Kenapa saya yang membuat Pak Agus kemudian sampai marah, terus kemudian video viral itu beredar tuh bagaimana ceritanya? gini Mas, saya dan Tony itu ya apa ya baik sebenarnya. Kenapa saya ngomong baik? Karena Tony ini Mas ada apa-apa masalah umpama di drop orang terkait dia meras orang mungkin atau apa ya, kalau yang masalah orang saya nggak berani nyebut ya kan. Ada masalah sama orang, dia pasti nelpon kami. Kita wis ya. Sebentar saya potong. Iya. Berarti Pak Agus ini sama Pak Tony, yang orang yang di banner Iya, itu yang di kenal? banner sangat kenal. Sangat kenal. Bahkan saya Dikatakan sangat kenal itu seperti apa Pak Agus? gini Mas, dikatakan sangat kenal ya. Dikatakan sangat kenal. Saya itu sering Mas, ini saya buka sudah di sini. Mumpung semuanya terbuka, karena ngapain saya nutup-nutupi kalau kayak ini. Toh mereka tidak menghargai kita juga ya. Jadi kenapa saya sampai bawa korannya gitu ya? Kenapa sampai saya bawa korannya di depan banner? Saya bilang ngomong ini sampai kayak itu Mas ya. Saya pernah Mas malam waktu itu sekitar jam 8 ditelepon. Ya, waktu itu diajak jebak orang di Gumuk Mas. Sebentar saya potong dulu Pak Agus. Iya, iya. Apa yang saya sampaikan, yang Anda sampaikan ini kan ada sebuah konsekuensi hukum Pak Agus. Loh. Karena ini direkam juga. Enggak Nggak apa-apa ini. Enggak apa-apa sudah Mas. Apa ini yang saya katakan bukan fitnah. Yang saya kan bukan fitnah. Saya nggak ngerti hukum. Saya nggak sekolah Mas. Jadi kalau disuruh ngomong hukum saya nggak ngerti. Tapi kalau disuruh ngomong kebenaran, apa yang saya tahu, apa yang saya ikut lakukan, saya akan sampaikan. Gini. Baik. Pernah Mas di hotel malam saya nggak kenal sama orang yang mau dijebak waktu itu ya. Pokoknya Tony teleponnya, Mas Agus di mana? Di rumah. Merapat ke Gumuk Mas. Waktu itu saya sama Haji baik juga, telepon juga sama Tony. Oke, merapat ke sana. Apa Mas? Ini anak-anak buah saya mau masuk ke hotel, bisa kondisikan? Insya Allah bisa. Akhirnya saya ngawal di ya. Ternyata di itu sudah ada anak buah Tony ya, siap merekam aksinya mereka di dalam kamar. Jadi gini Mas, orang itu masuk kamar di hotel ya. Terus si perempuan ini orangnya Tony sudah, si perempuan ini masuk kamar sama laki-laki yang mau dijebak. Setelah mereka telanjang ya, si perempuan ini miss call ke anak buah Tony. Dan pintu hotel sudah tidak terkunci, jadi kita tinggal masuk. Tinggal masuk langsung terekam, nggak sudah Mas ya? Terekam si perempuan ini lari ke kamar mandi sudah. Jadi yang terekam waktu orang dua, yang tinggal laki-lakinya. Gini ya, setelah tinggal laki-lakinya, disitulah kan orang ketakutan. Ketakutan waktu itu langsung disuruh pakai baju, diintimidasi di situ. Akhirnya dibawa sudah. Dibawa, nah, setelah itu keesokan harinya berapa hari Tony ngomong, anu Mas gak jadi uang. Oh ya sudah kalau memang gak jadi uang. Sebentar ini saya ulangi lagi Pak. Iya, iya. Apa yang yang Anda sampaikan ini Iya. ada konsekuensi hukumnya loh Pak. Siap saya siap dengan segala apa yang saya katakan. Yang penting apa yang saya katakan saya tidak buat-buat. Mungkin saya kan orang bodoh. Ya, biasanya kan ada itu peneliti apa orang bohong, orang enggak kan bisa. Suruh cek saya ini. Apakah saya berbohong dengan semua kata-kata saya? Jadi di video ini nanti tidak perlu ada yang dipotong berarti? Nggak perlu sudah. Biar ini pembuktian. Karena apa? Mereka bilang saya merusak 6. Mana yang 6? Mereka saja bisa berbohong, berani berbohong ya demi apa? Demi mungkin nama baiknya, menurut mereka nama baik. Gini loh Mas. Sekarang gini Mas. Apa ya? Sampean itu semua orang ini tahu siapa Tony. Bukan nggak tahu, tahu. Pekerjaan Tony apa? Tahu. Bahkan semua orang guys tahu. Gini. Makanya kenapa saya harus takut ngomong semua ini kebenaran. Kenapa saya sampai bikin video kayak itu Mas? Ya, ini saya demi menyelamatkan masyarakat Jember. Gimana itu? Ya kan kasihan Mas. Iya. Mereka itu umpama memilih orang yang salah. Salah Mas Salbut akhirnya. Kalau mau kita memilih orang yang apa ya, kita berharap wakil rakyat yang baik,
Iya kan Mas? Gini. Tapi ini nggak ada unsur politik dari saya, nggak ada. Saya nggak ngerti politik, saya nggak sekolah, saya nggak ngerti hukum. Tapi saya sering diajak mereka, Tony umumnya ya, bahkan ditelepon. Kalau memang bisa panggilan itu dikembalikan, silahkan rekam panggilan banyak di situ. Gini. Baik. Iya itu. Kalau menurut penjelasan dari saya. Baik. Saya pindah dulu ke Pak Iya, Jami. siap, ya. Pak Jami kan juga terlihat itu di dalam video ini, Pak Jami. Pak Jami ini yang sempat ngomong kalau nggak salah ya, yang saya perhatikan itu banner-banner gitu, apa turunin gitu kalau nggak salah Pak Jami. Ya, Gimana itu Pak Jami? memang betul Mas. Ya seperti yang dinyatakan adik Agus barusan, memang faktanya begitu. Makanya kami heran sekali. Saya tidak habis pikir yang masalah ini menjadi besar semacam ini. Padahal saya itu ya termasuk orang di lapangannya Pak Tony, orang yang paling diandalkan sama Pak Tony dalam segi apapun. Dan saya tidak pernah main-main membela Pak Tony. Kok sekarang saya yang mau dihukumkan sama Pak Tony? Karena saya itu rentetan menurunkan banner, kan mungkin ada penyebab dan akibat Mas ya. Karena Dek Rehan itu kan masih ada hubungan saudara sama saya, dan minta tolong ke Agus. Nah, Agus akhirnya karena tahu itu saudara saya, akhirnya minta tolong ke saya. Sempatlah saya mengondisikan ke Iwan ya. Karena ini sebelum ada peristiwa ini Mas, saya sudah ada clash sama Tony itu. Iya, sebentar saya potong. Iwan ini siapa Pak? Iwan itu termasuk anak buah kepercayaan Tony, bagian lapangan sing bagian konfirmasi. Oke. Nah, terus habis itu saya disarankan sama adik Agus, ayo Kak ke rumahnya Iwan. Karena itu dalam kesepakatan itu mulai dari nominal 100 juta, adik itu terutama itu, mohon maaf ya, aku menjelaskan apa adanya. Nawarnya dari awal itu sebetulnya 5 juta di kantor itu, menyesuaikan dengan kemampuan kan gitu. Terus karena di sana itu turun dari angka 100 juta menjadi 25 juta ya, akhirnya daripada ribut, meskipun tidak melakukan Dek Rian itu, apa yang dituduhkan kepada Dek Rian itu, Dek Rian takutnya itu apa itu korannya disebar di daerahnya, sehingga pada akhirnya lebih baik korban uang. Akhirnya naiklah ke nominal 10 juta ya. Naiklah nominal ke 10 juta. Akhirnya karena saya itu baik sama Iwan, ya sama Tony pun juga baik ya. Saya sempat mengondisikan Iwan itu datang ke rumahnya, saya sambil membawa uang 10 juta tersebut dari Rian itu. Akhirnya ya saya mengondisikan ke Iwan itu. Pada akhirnya Iwan tidak bisa mutusi, ternyata ujung-ujungnya tetap ke pusat yang punya media Tony. Si Iwan bilang gitu, mosok sekak sampean gak ngerti tentang posisi kuliah aku, yo Kak tetap hormat ke sampean. Cuma dalam hal perkara ini Kak, aku gak iso mutusi. Asli ini sampean Kak sing disuruh ke rumahnya Tony. Gitu, pancet selesai lek sampean moro ke rumahnya Tony itu. Akhirnya karena saya sebelumnya sudah ada apa itu? Komunikasi lah. Enggak, ada crash Mas, masalah pilihan kepala desa di itu ya. Sehingga pada akhirnya saya tidak mau suruh dia datangkan ke sana. Ndak Dek, ini aja udah. Ini uang ini sampean bawa, salam ke Mas Tony, tolong kongon golek liyane ae. Iki tepak nang dulurku, yo mosok Dek enggak mau mandang saya. Tolong ojo diterbitkan beritanya. Itu fakta sing paling akurat Mas ya. Saya bertanggung jawab dengan adanya omongan saya. Habis itu ya sempatlah dibel sama ini, di chat atau gimana ya. Singkat aja ya, biar nggak lama-lama. Akhirnya dibalas pula lah sama Tony. Saya serahkan ke rincang-rincang pun Mas, sampai nemui ke itu, disarankan ke anak buah lagi ya. Lalu saya tidak ada kesepakatan ketemuan sama Iwan ya. Saya antisipasi juga ya, takutnya koran itu dimunculkan atau gimana, saya antisipasi ke perapatan Jombang. Nggak biasanya saya itu bangun pagi jaga gulakku nyaneng Madura. Karena kok takut Mas ya, takut koran itu terbit lagi jaga gulakku.
Duduklah saya sambil ngopi. Akhirnya Iwan itu tahu saya ya. Tahu saya nongkrong di perapatan Jombang. Baliklah si Iwan mau arah ke rumahnya Tony. Insya Allah positifnya ke rumahnya Tony. Balik nemui saya, ini fakta. Akhirnya si Iwan Kak, aku sepura nih dengan adanya perkara iki, aku percaya oleh yang sampean pancen-pancen ke kota ini sakmono Kak. Tapi atas sampean tolonglah hargai saya, ngerti saya, ayo moro nonggone Tony. Hitungan Mbak Tony, Mbak bosku lah kempengannya gitu, si Iwan itu. Saya pastikan selesai. Terus terang, Iwan meskipun duit sing 10 kali tiket no kabeh, aku ngadep nang Tony, aku karo Tony wis. Karena aku wis males aku berhubungan Mbak Tony. Gitu saya. Tolonglah salam nang Tony. Lek Tony itu mukso perkara iki ya. Tony mukso perkara iki, dampaknya nanti akan besar. Pasti besar. Saya tidak akan mau tinggal diam. Misalnya Tony saya pancet mau nerbitan koran ini, berarti saya sudah tidak dihargai sama Tony. Saya pun akan melakukan tindakan. Karena yang mengundisikan suara di Kecamatan Jombang itu satu-satunya orang dari Pak Tony itu saya. Jadi suara Tony itu besar di Kecamatan Jombang karena saya. Tapi kalau Tony menilai ini sivikulasinya salah, Tony akan rugi fatal. Tolong, saya gitu. Jadi begini, intinya dari kemudian ada video yang beredar itu, karena Pak Jami dan Pak Agus ini merasa tidak dihargai lah, kurang lebihnya seperti, sehingga Pak Agus dan Pak Jami ini di depan sebuah banner itu membuat video. Nah itu. Ya karena merasa tidak dihargai. Itu merasa mungkin tidak. ya. Bahkan Mas ya, Tony itu dulu itu, ini kamera biar menyala terus, tidak apa-apa. Karena ini yang dibicarakan itu fakta. Kalau saya tidak fakta yang dibicarakan ya, mungkin saya dikena tutup balik sama Tony. Dulu itu sempat, karena saya sudah tahu betul pekerjaannya Pak Tony, tahu betul. Ada Pak Tinggi, Pak Tinggi sana sudah ya. Desa sempat ada orang itu minta tolong ke saya juga. Dia juga kena begitu. Akhirnya saya yang mengondisikan. Akhirnya deal 125 juta. Nah, deal 125 juta, di DP lah 15 juta, langsung di Pak Ton ke si orang bersangkutan langsung diterima ya. Kang 1 minggu lagi ya ngasih lagi 25 juta libat saya. Ini fakta Mas ya. Fakta. Ini sebentar lagi, saya ulangi lagi nih ke Pak Agus, saya sudah ada. Apa yang Anda sampaikan ini ada konsekuensi hukumnya loh Pak. Karena yang saya bicarakan, aku yakin Mas, kebenaran ya apa yang kami bicarakan sesuai dengan fakta, pasti saya akan dapat perlindungan dari Allah. Nah, maksudnya begini. Iya, saya tahu. Kalau umpamanya misalnya nanti dari pihak sana menuntut, menuntut, boleh. berarti siap sudah. Dan saya siap mendatangkan orang yang siap membayar itu. Dan ini tidak perlu dipotong nanti bagian. Tak perlu sekali. Tak perlu sekali. Karena saya kaum Monggul ini kan fakta Mas ya. Sempatlah bayar ya. Cuman aku jujur, waktu dibayar jumlah senilai 40 juta ya, si orang itu ya, sehingga orang yang minta tolong ke saya, Pak Jami, saya sudah tidak punya kemampuan untuk melanjutkan pembayaran. Terus ya apa kesepakatannya? Ya pokoknya saya tidak bisa Pak Jami. Sing Pak Tinggi. Terus saya bilang ke Tony, gimana ya, terbit no ae. Diterbit no lagi meskipun bayar 40 juta sama Tony. Itu fakta masyarakat semuanya. Dan saya yang bayar ke Pak Tony itu. Kalau Pak Tony tidak melakukan kebohongan, kedoliman, akui perbuatannya. Akui. Sebentar, saya potong dulu. Bapak barusan ada nyebut nama kades juga. Ada nyebut kades sebuah desa juga, ada apa-apa juga ini. Enggak apa-apa, enggak usah dipotong juga. Kadung lah. Kadung tak apa lah. Karena nanti ujung-ujungnya ada konsekuensi hukum loh, Pak. Enggak apa-apa, ujung-ujungnya bila mana nanti orang itu akan saya paksakan harus datang, karena ini yang menyerahkan uang ke saya itu Pak Kades itu ke saya. Dan diserahkan ke siapa, Pak? Habis itu saya serahkan ke Tony. Oke. Masih terbit orangnya. Begini masih terbit.
Ini kita sebenarnya mau konfirmasi tentang video yang viral kapan hari itu sehingga terjadi penurunan banner dan semacamnya. Tapi kemudian ini ada keterangan-keterangan yang cukup melebar sebenarnya dan cukup menurut saya berisiko secara hukum. Tapi beliau-beliaunya sudah siap dengan konsekuensi hukum itu, ya kita ngikut narasumber saja mungkin ya gitu ya. Oke, terakhir nih Pak Agus. Siap. Boleh dipindah mungkin mic-nya. Oh, siap. Ya, saya Ini Ya bantu di penyanyi. Ini saya tanya Pak Agus karena begini Pak Agus, karena kemarin saya di berita terakhir yang saya baca, termasuk ada di Prosalina, Iya. di Radar kalau nggak salah, Iya. itu ada terlihat Pak Agus di bagian belakangnya narasumber Oh, yang iya. waktu itu masuk koran. Iya, iya. Nah itu pelaporannya apa sebenarnya? Melakukan pelaporan kemarin di Polres itu. Iya, itu. Hari apa Pak Agus itu? Hari Rabu ya. Tony si Tony. Bukan yang kita ke Polres? Hari Kamis. Kamis Mas. Nah, Nah itu dalam rangka apa itu di Polres? ya itu rencananya kan gini, kita itu kan bawa koran yang diterbitkan oleh Tony ya, Tidak sesuai dengan yang fakta. tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan dia gitu. Jadi kita itu ke Polres mendampingi Rian sebagai yang dicemarkan sudah namanya ya di Banjarsari. Ya itu mau melaporkan pencemaran nama baiknya itu Mas. Sudah melakukan pelaporan apa masih konsultasi apa? Masih gimana? konsultasi. Oh, tapi ada rencana mau melakukan pelaporan? Oh iya Mas, ada Mas. Baik. Oke, jadi inti dari permasalahan sehingga ada video yang viral Iya. itu antara Pak Agus, Pak Jami dan beberapa temannya itu. Iya. Itu karena ada sebuah berita. Iya, Gitu iya. ya. Ada sebuah berita yang ditulis di koran tentang sebuah kasus perselingkuhan kalau Iya. nggak salah. Nah, yang diberitakan itu adalah bagian dari yang dikatakan Pak Agus itu adalah masih saudara. Iya. Gitu ya. Dan menurut Pak Agus itu tidak benar. Tidak benar. Tapi bagaimanapun sudah ada upaya lobby-lobby. Lobby ya, sampai uang di bawah 10 juta mau diserahkan, cuman harus datang ke rumah Tony untuk menyerahkan uang. Sedangkan kakak saya ada masalah gini. Jadi dengan permintaan Tony untuk datang ke sana, anak buah Tony yang minta, bukan Tony. Bukan Tony yang minta, anak buah Tony menyarankan untuk ke rumah Tony. Oke. Tapi ya terpaksa nggak ke sana Mas. Gini. Oke, jadi saya simpulkan dari cerita itu berarti video yang viral itu adalah karena Pak Agus dan Pak Jami ini sakit hati. Iya, kecewa. Iya, Kecewa. Kecewa karena sudah berusaha. Iya. Dan semacamnya. Kecewa. Kenapa aja kecewa? Karena apa kita kecewa? Kita ini tahu Mas, tahu gimana Tony. Ya itu yang tadi Pak Jami sudah sampaikan, saya pun sudah sampaikan. Ini yang saya sampaikan ini apa yang terjadi dan apa yang pernah saya lihat, gitu Mas. Ya, nggak ada ceritanya di sini membuat-buat. Kalau di sana sudah positif, laporannya itu palsu itu. Kalau saya merusak banner, saya nggak ada urusan dengan dia mau nyalon di apa, ya. Karena saya ini bukan orang politik. Saya sekolah aja tak teki Mas. Yang saya tidak suka itu Mas. Gini loh. Kak layaklah sebagai calon untuk dijemput. Kalau pancet sebagai pemeras kayak gitu. Itu dan banner itu tertancap di wilayah saya. Mas. Tertancap di wilayah saya. Masa wilayah saya suruh mendukung orang dolim semacam itu? Oke, baik. Enggak, Begini. karena gini lagi Mas. Gimana, Ada gimana? lagi yang saya dengar. Katanya itu saya itu kita bukan saya ya. Kita yang dilaporkan itu terkait politik ya. Iya, Terkait saya itu menyerang berafiliasi gitu, menyerang kalau nggak partai. Kok partai? Jereng saya agak ngerti apa-apa. Saya dan Pak Jami ini bukan orang partai. Orang kan bohong, Mas tak ngerti Pak Abdul. Saya ini. Oke. Ini Tak ngerti Pak Abdul. tapi saya ngomong ini apa yang beden? terjadi. Apa beden yang yang metu ini ke Mas? Oke, baik, bagus. Biar tidak terlalu panjang. Siap. Ini ngobrolnya kita sudah panjang. Alhamdulillah, tadi. siap. Oke. Mungkin begini Pak Agus, sebagai penutup ini. Iya. Apa yang ingin Pak Agus sampaikan dengan adanya kejadian ini? Ya. Monggo. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, utamanya Keting, Jombang, Kencong ya, dalam yang pemilihan ini, ya musoki milih orang ngaji ya Mas. Nggak iya bela, musoki milih orang ngaji Mas. Aduh. Kadik orang Majeng ngacalon di Jember. Berarti kan yang Majeng letak baju Mas.
mak calon di Jember. Mungkin yang Jember milih tarik pah milih kak, tak tahu saya omong. Dia mulai genderuwo lah. Nah, maksudnya begini bagus. Apa gimana? Dengan kejadian ini gitu. Iya. Yang ingin disampaikan itu. Yo, iya, memperingatkan buat masyarakat. Saya ingin apa ya? Karena jangan tak tahu hukum aja mas ya. Iya. Dia musuh milih yang ngaji ya mas. Dia itu kan letak layak lah mas. Oke. Jadi ya mau jangan koro musuh kita terus dia calon mas. Ingat gini kah? Tak layak. Tak layak. Pak Jami, penutup Pak Jami, apa yang ingin disampaikan Pak Jami? Yang saya ingin sampaikan, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, khususnya yang berkaitan sama Dapil 6. Ya Allah, kami mohon kepada Allah ya, agar tidak mengasih kesempatan orang dolim itu menjadi calon dewan di Jember. Masih tentang itu juga ini berarti. Iya, kesimpulannya. yang Amin, dibawa. Allahumma amin. Ini sudah penutupan pemungkas. Allahu Akbar. Sudah cukup. Oke. Jadi pemirsa, begitu apa yang disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Jami. Beliau-beliau ini yang kapan hari terlihat di kamera di video yang viral itu, dan kita sudah konfirmasi langsung ke orangnya, dan mungkin nanti kita upayakan konfirmasi juga kepada semua yang terlibat begitu ya, agar terjadi keseimbangan berita, termasuk mungkin orang yang disebutkan oleh Pak Agus sebagai saudaranya yang terbit di koran itu, mungkin kita klarifikasi juga. Jadi biar semuanya punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan apa yang menurut mereka benar. Kalau tentang benar dan salah itu kita serahkan kepada masyarakat, kepada publik. Yang penting semua punya kesempatan untuk menyampaikan apa yang menurut mereka benar. Kan begitu, Bagus? Siap. Saya tanya terakhir nih Bagus, masih adakah yang perlu dipotong dari video ini? Gak usah dipotong-potong mas. Sudah ya, biarkan seperti ini. Karena saya dan kakak saya bukan orang munafik. Jadi saya melakukan kejelekan pun gak pernah saya sembunyikan. Jadi apa ya mas? Erep mon kecubaan, paku nabau dan dalam mas. Erep mon kecubaan. Jadi aku lah, mas. Sekarang saya gak pegel. Orang mana yang terkenal? Ya di sana punya Facebook. Diposting terus seakan-akan mereka orang baik, seakan-akan mereka benar. Engkau Bika Jami lah ancor. Mun saya memang orang ancor, tapi saya gak munafik. Oke. Pak Jami, saya tanya Pak Jami, apa ada yang perlu dipotong nanti dari video ini Pak Jami? Saya kira kalau saya memotong itu haram mas. Oh, jadi tidak ada yang perlu dipotong? Tidak ada yang dipotong karena itu menurut saya itu fakta yang saya bicarakan ya. Oke. Makanya saya bertanggung jawab kok atas pembicaraan saya, karena saya tahu negara ini kan negara hukum jangan maturan mas. Mun pas orang si bener ya kok makin orang si salah pas rojuk tojuk orang si banyak pesen enggak khairul patoni kan lo cuma berarti bumirnya belik lah mas. Oke. Mungkin cukup itu mas. Siap. Sudah ya? Oke. Jadi itu pemirsa tentang seperti apapun opini yang berkembang di masyarakat, anggapan-anggapan yang berkembang di masyarakat itu kita kembalikan kepada masyarakat. Kami sebagai media di sini hanya memfasilitasi dan menginformasikan kepada masyarakat, kepada publik sesuai dengan langsung dari narasumbernya. Jadi biar tidak simpang siur. Kalau umpamanya katanya kan nanti simpang siur. Kalau ini langsung dari narasumbernya. Begitu saja. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Apapun yang Anda tonton, ambil baiknya dan buang buruknya.